Apa gilau? Kongkong. Woi kongkong. Buka kameranya. Gigi pas Sunda lah. Woi Buka kongkong. buka Gigi kamera. pasu. Jangan diturunkan. Buka kamera. Buka kamera. Nggak usah kayak gitu kali. Harusnya itu kamu malu. Ternyata agamamu begitu. Bukan kau maki-maki. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana pendapatan Akhi Zuma yang seperti biasa kita pun tak dapat komentari banyak ya, karena hampir semua Kristen itu ketika berhujah, ketika mereka berdebat, hujah-hujahnya pun ya sama ya, tidak ada yang berbeda karena mereka hanya mengandalkan akal-akalan mereka ya. Doktrin dan dogma itu menjadi hal yang wajib mereka sampaikan walaupun mereka karang-karang sendiri, yang dimana mereka itu juga dengan PD-nya mengatakan bahasanya apa yang mereka sampaikan itu atas dasar bimbingan Roh Kudus katanya, sehingga kadang-kadang lucu kita melihatnya kalau memang dasarnya Roh Kudus kenapa berbeda-beda itu setiap Kristen itu ketika berargumentasi. Baik, demikian kaum muslimin videonya. Terima kasih karena sudah berkenan untuk mengizinkan saya gabung di forum Bang Juma yang sangat keren ini. Iya, ada yang ingin disampaikan? Siap. Bolehkah saya bertanya tentang 1, 2, 3, 4, 5 hal kepada Bang Juma? Iya, agamanya apa ini Mbak? Dari kemarin saya masih bingung. Agama Mbak ini apa? Agama saya krisis, Waduh, krisis. Kristen Islam. Wih, mantap kali lah. Agama baru ini, baru saya ciptakan. Bisa buka kamera Mbak? Mohon maaf Bang Juma, saya belum bisa untuk sementara ini. Insya Allah besok, insya Allah. Waduh, kacau juga moderatornya. Yang mana aku tidak pede gitu dengan wajah saya. Bukan mau pamer wajah kita. Kita cuma mau bahas ini abang. Oh, bahasa aja lah. Buka lah. Kapan-kapan. Oh, kapan Ya mirip Rocky Gerung lah. Saya mirip Rocky Gerung gitu aja. Ya udah, bagus itu. Artinya ahli logika. Mantiknya bagus. Silakan bang, buka kameranya bang. Turun aja kalau gitu. Iya, silakan saudara Rocky. Iya. Ya. Rocky Karung, silakan turun. Halo saudara Hi, manusia kemudian untuk menjadi pengikut Kristus kan gitu ya. Makanya ada yang disebut amanat agung. Orang-orang Kristen diminta untuk mengajak orang lain menjadi Kristen. Kami sebagai domba sesat. Nah, kami tentu tidak ingin begitu saja digembalakan. Kami harus mendengarkan apa sih keistimewaan agama Kristen yang diajarkan kemudian untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini. Sedangkan yang kami lihat Kristen keselamatannya itu dengan melalui pembunuhan terhadap Tuhannya sendiri. Jadi ini hal yang menarik. Dengan kata lain, kehadiran saya di sini ya membantu teman-teman misionaris untuk menjelaskan isi Bible
supaya tidak usah lagi kemudian bersusah-susah memurtadkan orang dengan memaparkan kebenaran Kristen melalui Qomal seperti ini, apalagi yang nonton 3 ribuan, belum lagi yang ada di YouTube, maka Anda kemudian dengan mudah bisa memurtadkan orang bila mana yang Anda sampaikan itu adalah betul-betul kebenaran. Gitu. Oke, selamat malam Kensi. Jadi kalau di Islam itu kan justru ketika Nabi Isa alaihissalam itu ingin disalibkan, Allah menyelamatkan beliau. Dan kalau kita lihat di dalam cerita Lukas 20 ya, nomor 22, di situ Lukas 22 nomor 22, di situ diceritakan bahwa Yesus mengatakan bahwa anak manusia memang harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan untuk dia. Nah, Yesus itu kan orang benar. Apa ketetapan Tuhan terhadap orang benar ketika orang-orang fasik berencana untuk mencelakakan dia? Tuhan kemudian merencanakan apa gitu? Kutukan atau keselamatan? Itu juga penting untuk saudara Kristen jelaskan ke kami. Saudara Asep, kita nggak ngantuk? Ayo. Nggak bisa, Bang. Oh, nggak bisa. Dari sekte Nggak bisa, mana ini? Kem. Iya. Dari sekte mana abang ini? Katolik. Oh, syukurlah. Katolik. Iya. Kita bisa angkat tema ini, abang? Iya. Silakan. Eksekutor salib itu bagi abangku, apakah dia pahlawan atau dia adalah penjahat bagi abang Frankie? Maksudnya pahlawan gimana nih? Salib ini kan jalan keselamatan buat saudara Frankie kan? Yesus mati untuk nebus dosa Bagi umat Kristen, ya. Iya, betul. Nah, kalau misalnya tidak ada pelaku-pelaku untuk membunuh Yesus, menyalib Yesus, kan dosa abang nggak ditebus. Karena tak ada yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus, tak ada yang menyalibkan. Tidak mungkin juga Yesus bunuh diri atau dia kesetrum listrik, kan tidak mungkin. Ada yang mengeksekusi beliau sampai beliau kemudian itu tersalib. Nah, ini yang menarik bagi saudara yang sudah mendapatkan karunia keselamatan ini, yang menyalib Yesus itu pahlawankah? Atau justru mereka ini adalah penjahat? Itu kan sebagai penebusan dosa umat manusia. Iya, itu dia. Makanya saya katakan pelakunya ini penjahat atau pahlawan. Halo. Iya, halo. Pelakunya itu pahlawan sebagai atau penjahat? Penebus dosa. Iya. Sebagai penebus dosa, berarti mereka ini pahlawan bagi saudara. Pahlawan yang menyalibkan Yesus ini pahlawan. Bang. Ya. Maaf gak bisa on cam bang, rusak kamera. Iya, enggak apa-apa. Dari mana bang? Katolik, Protestan? Protestan bang. Kristen? Kristen. Protestan berarti ya? Iya bang. Oke. Tema ini bisa jelaskan kepada kami di sini yang Muslim, oknum-oknum yang terlibat eksekusi Yesus disalib, yang menghadiahkan keselamatan kepada Kristen, itu pahlawan ke atau penjahat?
oknumnya penjahat lah bang. Orang dia menangkap Yesus disalibkan. Berarti oknum-oknum ini penjahat. Iya. Berarti penjahat berjasa membebaskan Kristen dari kutuk dosa. Bukan gitu bang. Memang oknumnya yang salah menyalib. Harusnya kalau memang nggak suka jangan disalib atau apa. Nah, kalau tidak disalib, kalian dosanya gimana? Dosa kalian gimana bang, kalau nggak disalib? Gimana tuh? Kan jawabannya kan tetap oknumnya yang salah. Iya, berarti orang-orang salah ini berjasa untuk menyelamatkan kalian. Beda bang, jangan dipelintir. Oknum yang salah. Saya nggak melintir, oknum ini salah karena telah menangkap Yesus. Betul? Betul. Nah, tapi hasil dari penangkapan yang dilakukan oleh mereka orang salah ini menyebabkan kalian sebagai Kristen itu selamat. Benar nggak? Mereka yang nggak suka, orang-orang yang tidak menyukai Yesus, mereka menyuruh untuk menangkap dan disalibkan. Nah, hasil dari penyaliban dosa kalian dihapuskan. Berarti pembunuh Yesus ini, penyalib Yesus ini orang-orang yang berjasa terhadap keselamatan kalian. Maka kalian harus mengucapkan apa kepada mereka? Terima kasih atau terima sakit? Ayo bang, semangat bang, semangat. Anda setiap hari berterima kasih karena Anda diselamatkan. Anda memuji kepada Yesus. Anda lupa bahwa di belakang Yesus itu yang berjasa itu ada Yudas, ada iblis, ada imam kepala, mahkamah agama, orang-orang Farisi yang berkongko-kongko menyerahkan Yesus untuk dibunuh demi keselamatan kalian sebagai seorang Kristen. Apa susahnya bagi Kristen, bagi gereja mengucapkan terima kasih kepada iblis yang sudah merasuki Yudas? Karena dia adalah pahlawan. Gara-gara dia kalian selamat. Gara-gara kalian kemudian bisa menjadi anak-anak Tuhan. Gara-gara kalian bisa punya Tuhan bernama Yesus. Masa sulit untuk berterima kasih kepada iblis? Baca Lukas 22 nomor 3. Lalu iblis merasuki Yudas, sehingga Yudas kemudian terpengaruh untuk menyerahkan Yesus kepada imam kepala yang susah untuk mencari Yesusnya di mana sembunyi. Karena Yesus menghindar dari mereka sebelum hari Paskah. Anda sekarang ini bukan lagi hamba Tuhan loh. Sekarang ini Anda adalah anak Tuhan. Hebat kali kan posisi kalian, karena apa? Karena adanya iblis yang bekerja sama dengan imam kepala, mahkamah agama, menghadiahkan Yesus sehingga dia disalibkan. Dan ternyata penyaliban itu adalah tujuannya untuk menyelamatkan kalian orang-orang Kristen. Apa yang Anda berikan kepada iblis yang telah menyerahkan Yesus untuk dosa kalian? Itu maksudnya. Berterima kasih. Lucu kali ya bang, masa kita terima kasih sama iblis? Nah, makanya kenapa Anda menerima pekerjaan iblis? Anda yang lucu. Pekerjaan iblis kok diterima sebagai jalan keselamatan? Pekerjaan si jahat Anda jadikan sebagai simbol agama. Bahkan dengan percaya diri menggantung salib di leher. Di rumah ada salib. Bahkan di rumah ibadah kalian ada salib. Padahal itu adalah
lambang yang dihasilkan dari kerja keras iblis untuk mencobai Yesus. Berapa kali iblis mencoba Yesus, ingin membunuh Yesus, tak berhasil. Nanti setelah dia merasuki Yudas, katanya berhasil, dosa kalian ditebus. Maka apa yang harus kalian berikan kepada iblis yang telah berjasa terhadap kalian ini? Buatkan lencana, buatkan penghargaan, piagam, atau apa? Atau sekedar ucapan terima kasih, iblis, terima kasih, berkat kalian dosa kami ditebus melalui penyaliban. Iya kan? Bisa enggak Yesus mati tanpa disalib? Gak mungkin dia bunuh diri. Gak mungkin ambil pisau, dosa kalian ditebus. Gak mungkin. Pasti disalib. Nah, salib ini terjadi karena ada upaya iblis. Berarti di belakang daripada penyelamatan kepada Kristen, ada iblis yang bekerja. Gimana? Yang kalian puji di gereja itu siapa? Jangan-jangan itu ucapan terima kasih kepada iblis. Jangan-jangan, saya tidak nuduh. Jangan-jangan yang kalian sembah itu adalah iblis yang ngaku-ngaku Yesus. Saya nggak nuduh. Tetapi Yesus tidak pernah minta disembah. Yesus juga tidak mengenal Kristen. Tapi kenapa kalian menyembah sosok yang bernama Yesus di gereja? Siapa dia? Jangan-jangan dia yang Anda katakan Yesus yang menebus kalian. Jangan-jangan ada kekuatan gelap yang bersembunyi di balik kejadian itu. Ya, tapi itu ada dalilnya. Kata Yesus dalam Lukas 22 nomor 53 itu. Sekarang saatnya dunia kegelapan bereaksi. Inilah waktu kalian. Yaitu saat dimana kuasa dunia gelap itu beraksi. Ini bang. Maka Kristen hari ini sebagai anak-anak Tuhan katanya, yang diwajibkan punya niatan, cakupan sampai bikin STT, sekolah teologi, sampai bikin lembaga Bible Indonesia, membahas Islamologi dan seterusnya, mengajak orang-orang domba-domba sesat katanya, mengajak orang menuju jalan keselamatan supaya dosa-dosa ditebus, tidak ada keselamatan tanpa darah Yesus. Kalian harus punya tanggung jawab menjelaskan ke kami. Apa bagi kalian oknum-oknum yang ada di belakang kejadian penyaliban itu? Pahlawankah atau penjahat? Yesus memang mati untuk menebus dosa manusia, tetapi kan caranya yang salah. Caranya mereka dengan cara jahat, Judas menjual Yesus. Jadi kalau yang tidak salah itu yang mana? Yang tidak salah yang mana? Ya kan eksekutornya yang salah, kan mau bilang gitu tadi. Ya, sekarang saudaraku, kalau dia tidak salah, supaya Yesus ini nebus dosa kalian, caranya gimana? Mati keselak biji kedondong? Mati disengat listrik? Atau dia disengat tawon? Atau mati ditelan buaya? Supaya dosa kalian ini ditebus. Kan memang lucu, kok ada dosa ditebus dengan cara bunuh orang? Memang lucu kan? Dosa ditebus dengan cara bunuh Tuhan sendiri. Ini ajaran apa coba? Sedangkan Yesus itu disalibkan, diusung penyaliban ini dari orang-orang yang benci kepada Yesus, sampai iblis juga ikut terlibat. Sekelompok orang dari sana memanfaatkan keadaan itu sebagai simbol keselamatan. Nah, tanggung jawab kalian menjelaskan. Mumpung kalian dikasih kesempatan untuk menginjili, mengajarkan Bible, mumpung ada sosmed. Nah, buktikan kalau Kristen itu agama benar dengan menjelaskan kepada kami yang menjadi sasaran kalian untuk dimurtadkan ini, bahwa mereka yang membunuh Yesus itu adalah pahlawan. Cuci otak kami supaya kami bisa terima, coba. Oh, mereka adalah orang-orang yang jahat. Nah, bagaimana orang yang jahat bisa memberikan sebuah hadiah keselamatan kepada kalian? Mana yang betul? Pahlawan atau penjahat? Intinya bang, eksekutor itu salah, udah itu aja bang. Cuman berarti keselamatan kalian itu berasal dari kesalahan. Oke, bang. Oh iya dong, Anda yang mengucapkan barusan, bukan saya. Yang salah. Maksudnya saudara ini, Anda menikmati hasil curian orang. Hasil curian itu membuat Anda bisa makan, bisa minum, bisa sekolah, bisa kemudian membangun rumah, beli mobil. Habis itu Anda mengumpat.
pencuri yang datang ke rumah Anda membawa harta itu? Moral apa yang Anda punya? Kemanusiaan apa yang ada dalam diri saudara? Ketika ada orang datang bawa mobil truk, menurunkan duit ke rumah Anda supaya Anda bisa makan, bisa hidup, bisa bikin beli rumah, beli tanah, menafkahi keluarga. Tapi ternyata Anda mengumpat. Kenapa Anda mengumpat? Karena barang yang dibawa orang itu adalah barang curian. Dia mengambilnya secara jahat dengan membunuh orang lain. Habis Anda ditanya, yang datang membawakan harta kepada Anda itu pahlawan atau penjahat? Oh, itu penjahat. Sambil Anda makan hasil dari curiannya. Oh, itu penjahat. Sambil Anda main HP. HP Anda gunakan dari hasil uang yang dikasih sama penjahat. Apa itu namanya? Kebenaran itu. Itu namanya kebenaran. Memang salah setting dari awal kan? Salah setting. Orang yang tidak menyadari ini oh Yesus itu mau begitu. Bukan Yesus, tapi pelaku-pelaku eksekutor yang hebat. Tuhan dibunuh coy. Gila kan? Mereka ini orang-orang hebat ini. Yang berkongkong-kongkong membuat tipu muslihat, membuat saksi palsu. Iblis yang begitu keren merasuki Yudas. Mantap kali kan? Jadi bukan Yesusnya yang juru selamat. Sederetan pelaku di belakang itu semua itulah juru selamat. Inilah kan mempelintir aja, salah paham. Ya udah, saya kasih kesempatan saudara saya menjelaskan kepada saya titik posisi gelar bagi mereka yang menyalibkan itu sekaitan dengan manfaat dari pekerjaan mereka untuk kalian Kristen. Silakan. Saya diam, saya ingin dengar. Silakan Bang. Ucapkan apa kepada pelaku pembunuhan? Terima kasih Om, karena kerja kalian yang salah itu menyebabkan kami selamat. Nah sekarang pelaku masuk neraka apa masuk surga? Tuhan aja nggak suka sama mereka, sampai ada bilang mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Artinya apa? Mereka pelaku kejahatan bukan? Iya. Nah terus hasil dari pekerjaan kejahatan itu apa manfaatnya buat Anda? Menghadiahkan keselamatan. Anda katakan penjahat. Mereka itu pahlawan. Orang jahat kayak dia. Nah karena itu kenapa kamu menerima hasil dari pekerjaannya? Inilah yang orang-orang berpikir tidak mau masuk Kristen karena tidak masuk akal. Coba Anda baca tuh, baca 1 Korintus 15 nomor 17. Tanpa kebangkitan sia-sialah kepercayaanmu, sia-sialah imanmu. Tanpa kebangkitan kamu akan tetap hidup di dalam dosa kalau tidak ada kebangkitan. Piye carane bangkit tanpa disalib? Sedangkan Filipi 2, dia taat sampai disalib. Apa akibatnya setelah dia disalib? Seluruh nama di atas di bawah kolong langit ini tunduk bertekuk lutut kepada Yesus. Hebat kan? Jadi yang pahlawan di sini siapa, Rek? Siapa yang pahlawan di sini? Yesus apa iblis? Yang pahlawan sini siapa? Yesus datang, tapi tidak ada iblis. Tidak ada kemudian imam kepala. Tidak ada tipu muslihat. Tidak ada kesaksian palsu. Bisa Yesus mati disalib? Siapa yang mau bunuh? Gak ada. Jadi Yesus datang ke pasar, ramai orang, bunuh aku dong. Gak ada yang mau.
Datang lagi ke bait suci, bunuh aku dong. Gak ada yang mau. Datang lagi di penghakiman, bunuh aku dong. Kenapa lu mau sekali mati? Aku mau menyelamatkan orang-orang Kristen. Wah. Enggak, aku nggak mau bunuh kamu, aku nggak mau masuk neraka. Karena kamu sendiri yang mengatakan di dalam Matius 16, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk surga? Jawabmu, jangan kau membunuh. Ya aku nggak mau bunuh kau dong, supaya aku masuk surga. Karena kau sendiri yang bilang, apa syaratnya mendapatkan hidup yang kekal? Jangan kamu membunuh. Terus kamu mengatakan di dalam Yohanes 8 nomor 37 nomor 44, orang yang ingin membunuhmu adalah iblis. Jangankan yang mau membunuhmu, berpikir saja kalau itu kamu akan disalib, itu iblis menurutmu. Matius 16 nomor 23. Enggak mau saya disebut iblis. Ora iso. Enggak mau aku disebut iblis. Mati aja sana sendiri. Nah, gimana Kristen mau dapat keselamatan kalau tidak ada yang membunuhnya? Bunuh dong. Enggak. Aku mau masuk surga. Membunuh kau masuk neraka. Bodoh, siapa yang mau masuk neraka? Bunuh dong, please. Untuk apa sih kau dari kemarin minta dibunuh? Ada apa sih kau, Sos? Ngapain kau minta dibunuh? Minum aja baygon sana. Kasihan loh, Kristen harus selamat. Kalian harus bunuh aku cepat. Kristen, aku mau selamatkan Kristen, bunuh cepat. Orang pada tak mau karena membunuh Yesus adalah sebuah kejahatan. Ayo. Kayak mana ini? Program siapa ini yang kok ada salah setting kayaknya nih? Iya kan? Benar juga ya. Kalau saya bunuh Yesus, saya penjahat. Tapi kalau saya tidak bunuh, orang Kristen tidak selamat. Demi keselamatan Kristen, aku rela masuk neraka. Ketebak! Siapa yang pahlawan? Siapa yang juru selamat? Siapa yang rela masuk neraka demi kalian? Demi keselamatan kalian? Hah? Penjahat. Berarti juru selamatnya adalah renungkan, pikirkan, gunakan ini. Makanya Al-Quran itu menerangkan wa qaulihim, aku hukum mereka karena ucapan mereka, kata Allah, inna qatalal masiha ibn Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu. Dihukum orang-orang yang mengatakan Nabi Isa itu disalibkan. Di mana ucapan Yesus mengatakan dihukum orang yang mengatakan Isa itu disalibkan, Yesus itu disalibkan? Matius 16 nomor 23. Nyala iblis. Nah, dihukum iblis orang yang berkata Yesus akan mati disalib. Itu kata Quran. Aku hukum juga. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, yaitu apa? Sekuat apapun Romawi berkongko-kongko dengan kekuatan setan, mereka tidak akan mampu kemudian membunuh utusanku. Itu pikiran Tuhan. Tidak ada yang bisa menyentuh Yesus. Tapi pikiran kalian, Yesus disalib untuk dosa kita. Ya udah, kalau Yesus disalib untuk dosa kalian, maka yang menyalibkan itu apa? Pahlawan atau penjahat? Kalau dia digelari penjahat, suruh Yesus bunuh diri. Kalau digelari pahlawan, baru betul. Maka mereka semua, iblis, Yudas, tentara Romawi, mereka adalah pahlawannya Kristen. Itu bang, coba dipikirkan bang. Coba dipikirkan. Yang mana yang berjasa sebenarnya menyelamatkan kalian? Yesus kah atau pelaku? Kalau tidak ada pelaku, Yesus gimana caranya mati? Kayak tadi itu ceritanya. Bunuhlah aku supaya bisa tebus dosa Kristen. Atau bila kau perlu, racunlah aku. Kayak mana? Mana yang betul? Ayo pendeta-pendeta, kalian sekolah sampai Halo?
Buka kamera. Silakan. Apa Ginau? Kongkong. Oi Kongkong. Buka kameranya. Gigi pas Sunda laga. Oi Buka Kongkong. buka Gigi pas kamera. Jangan diturunkan, jangan diturunkan. Buka kamera. Buka kamera, ndak usah kayak gitu kali. Harusnya itu kamu malu. Ternyata agamamu begitu, bukan kau maki-maki. Buka kameramu, saya nggak takut sama kamu. Nggak perlu kau gitu kali. Kau tinggal buka kameramu, kita bahas ini. Gigi Itu di 2 Petrus 2. 2 Petrus 2, 19, 18, 20, 21. Kristen itu disebut babi di situ dan juga anjing. Jadi enggak usah kau sebut-sebut makananmu. Jangan kau sebut habitatmu enggak bagus. Buka kamera. Buka kameramu. Lanu. Oh ini sini. Kongkong jalano. Alano nyo kongkong. Oi, gigi pasu. Gigi congkang. Buka kameramu. Maposo ko tuh. Dia katakan Allah kita itu anjing katanya. Tuhan kita anjing. Ada Atau dibilang dibilang saya anak haram dan dia mengancam saya mau datang di tempat wisata saya. Dengarkan teman-teman. Tuh turunan iblis. Parakang. Aku betul Ini jangan diturunkan supaya Indonesia tahu. Inilah cerminan mereka. Ini wakilnya ini. Wakilnya, jangan diturunkan. Inilah cerminan agama yang sebenarnya, agama mereka ini. Kita bahas data, kita bahas Al-Quran, datang-datang bawa orang tua saya juga. Katanya saya anak haram. Berarti orang tua saya ke bawah-bawah. Terus dia ngancam, ingin ke tempat wisata saya. Mau merusak di sana. Coba aja. Saya bayar kalau kau datang. Ku bayar kau. Ku bayar. Ku cium kepalamu kalau kau berani datang. Bukan orang kayak saya mau kau takut-takuti. Saya tidak terjun di dunia seperti ini kalau saya penakut. Enggak. Jadi nggak perlu kau ngancam-ngancam gitu, nggak bawa bahasa kotor gitu, nggak perlu. Kau jelaskan aja, kan kau yang nikmati salib. Kenapa kau tidak jelaskan? Kau jelaskan aja, oh salib itu memang begini bagi kami. Udah kau jelaskan. Jangan kau marah ngamuk. Karena saya tidak pernah takut. Percuma saja kau ngamuk-ngamuk, saya pernah tidak ada takutnya. Tidak ada yang saya mau takut sama kamu. Kau permalukan aja diri kau itu. Halo saudara, 2000 buka kamera bang. Dibuka kamera, silakan. Saudara buka kamera biar kita diskusi dengan baik. Malam bang. Malam, silakan. Iya. Bisa nggak kalau nggak payah lihat muka aja karena lagi breakout. Alasannya? Ya jerawatan aja sih. Ya nggak apa-apa kan, masa gara-gara jerawat. Iya. Dalam nama Yesus tinggal doakan. Insyaallah bin habra kata bra, gitulah sembuh itu. Di dalam Markus 16 itu, siapa yang percaya dalam nama Yesus tinggal tumpangkan tangan di orang yang sakit, dia akan sembuh. Bahkan minum racun tidak mati. Itu tanda-tanda orang percaya. Tapi ternyata kalau Anda percaya tapi tangannya tidak menyembuhkan jerawat, berarti dalil itu bohong kan gitu. Buka aja kamera. Mana tahu dengan buka kamera lihat Bang Suma jerawatnya lari. Malu melihat Bang Suma. Ayo. Nah gitu dong. Ternyata mulus mukanya. Dek ini dibilangnya kemudian ada jerawatnya. Nggak ada pun. Jangankan jerawatnya ada, mukamu pun nggak ada. Gimana mau ada jerawat? Bohong aja.
Bening kali mukanya dibilang ada jerawatnya. Halo saudara GJL. Halo Bang. Halo juga. Apa Halo. tuh ini yang dibahas Bang? Ini eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat buat Anda? Eksekutor salib pahlawan atau penjahat? Iya. Ya penjahat loh Bang. Penjahat ya. Berarti keselamatan kalian itu berasal dari penjahat sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Yesus di dalam Lukas 22 nomor 53, bahwa saatnya sekarang ini kegelapan, kuasa kegelapan bereaksi gitu. Di dalam Yohanes 14 nomor 30 juga begitu. Dunia sekarang sudah dihakimi sebab penguasa dunia telah datang, dan penguasa dunia sedikit pun tidak akan berkuasa atas diriku. Jadi yang melakukan kejahatan ini pahlawan berarti ya? Halo. Ya, halo. Ya, selamat malam Bang. Iya, malam. Bisa buka kameranya, silakan. Biar kita diskusinya lebih asik. Ngapain buka kamera sama kamu? Kabing kadrun yang hanya ngerocos. Bicara ajaran agama orang itu rocos, sembarangan, sebraut. Ya, abang lah yang luruskan kalau saya salah, Bang. Iya, kamu ngomong isi kitab orang. Iya, abang lah jelaskan di sini. Ngapain mau jelasin sama kamu? Otak kamu itu kan menurut keyakinan kamu. Enggak, abang jelaskan kan ada perintah beritakanlah Bible ke seluruh makhluk. Iya, tapi bisa kamu kan punya imannya, kamu itu kan udah sama dengan iman kita. Jadi justru karena bicara, itu yang diperintahkan kan beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia jadi pengikutku. Kita mau beritakan, tapi kamu itu punya ruang hati, ndak bisa terima. Atau karena ajaran Anda yang tidak masuk akal? Ya? Ajaran Anda mungkin yang tidak bisa masuk di akal. Ya. Masuk akal nggak kalau abangku? Masuk akal nggak kalau Tuhan dibunuh sama ciptaan? Dengar dulu. Ruang hati kamu dan otak kamu. Jangan ke hati dulu. Seperti masuk akal nggak? Masuk akal nggak Tuhan dibunuh sama ciptaan abang? Masuk akal nggak Tuhan dibunuh? Dan ruang hati kamu. Aduh, abang ini sakit, parahnya sakitnya parah. Jiwa Anda itu sudah penuh setan di dalam. Saya bertanya, masuk akal nggak Tuhan dibunuh? Kamu itu masuk akal nggak Tuhan dibunuh? Saya kan bertanya, abangku. Masuk akal nggak Tuhan dibunuh, Bang? Jawab aja dulu. Kalau masuk akal, berarti ajaran Anda memang benar-benar berdasarkan akal. Tapi kalau tidak masuk akal, berarti agama Anda tidak masuk akal. Jangan mute. Makanya jawab pertanyaan, masuk akal Anda nggak Tuhan dibunuh, Bang, sama manusia? Orang dibunuh atau tidak dibunuh? Bukan orang, Tuhan, abangku. Tuhan. Kalau orang dibunuh mah wajar. Ini Tuhan dibunuh, Bang. Tuhan. Masuk akal nggak? Botol, kamu dengar ya? Kadrun. Masuk akal abang nggak Tuhan dibunuh, Bang? Kadrun, kamu dengar ya? Kok sampai segitu kali abang ini gimana sih? Yang sudah tua, sudah bau tanah, sedikit lagi masuk neraka, menghujat. Abang. Anda nyebut saya kadrun, sementara yang Anda sembah manusia padang gurun. Tuhan Anda itu manusia padang gurun, Bang. Coba Anda baca. Coba Anda baca Yohanes 11 nomor 54.
Mulai saat itu Yesus menghindar dan menuju ke padang gurun Efraim. Ciplak ayat Alkitab. Yesus itu di dalam Yohanes 11 nomor 54, dia itu manusia yang hidup di padang gurun. Paulus juga menuju ke Damsyik, kisah para rasul menuju ke padang gurun. Kamu setiap hari itu agama Anda itu lebih pantas disebut penyembah makhluk padang gurun, abangku. Jangan menghujat. Setiap hari ngerocos, mau hujat-hujat ya agama kita ya. Kok saya menghujat apanya, Bang? Saya bertanya. Setiap hari kamu itu ngerocos. Ya memang itu tugas saya. Itu tugas saya. Saya diutus untuk itu. Saya ini diutus untuk menjelaskan, untuk membersihkan Yesus dari orang-orang kafir kayak Anda. Kamu tuh setan setiap hari. Enggak dong, saya diutus untuk membersihkan Yesus yang asli dari orang kafir kayak Anda. Kambing. Nah, itu kan mulutnya kambing lagi. 2 Petrus 2 19 20 21 22 Kristen disebut babi dan anjing di situ, Bang. Anda disebut anjing sama babi di situ, saudaraku. Kamu ngomong ayat-ayat kitab kamu aja, jangan ngomong-ngomong. Lah kenapa Anda sensi kayak setan? Setan itu tidak mau dibongkar rahasianya, Bang. Setan itu selalu nyamar-nyamar. Kalau diganggu penyamarannya ngamuk, abangku. Itu setan gitu. Abang inilah. Saya kan cuma bertanya, apakah penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Tinggal Anda jawab, naik drone apa segala macam. Dia nggak sadar kalau yang dia sembah itu makhluk padang gurun. Gak malu. Halo. Halo. Ya, malam Bang, bisa buka kameranya Bang. Malam. Buka kamera Bang, jangan kayak tadi maki-maki kita. Ayo Bang. Ya. Halo. Dari sekte mana Bang? Katolik apa? Iya, Nasrani nggak ada sekarang. Nasrani Bang, udah habis. Yang ada Kristen, Katolik. Oh, jadi kamu yang tahu. Kamu tanya, saya jawab. Iya, karena Nasrani itu munculnya di Al-Quran Bang, nggak ada di Bible Anda. Jangan tipu-tipu lah, abangku. Dari nama aja sudah nipu-nipu, nggak bagus gitu Bang. Jujur aja, gue jadi Kristen bilang Kristen, Protestan, Advent, Katolik. Jangan kayak gitu. Ini diskusi ilmiah, bukan maki-makian. Oke? Maki siapa? Nah, tadi abang mengatakan itu. Saya sembrono katanya. Saya justru meluruskan, tidak ada Nasrani itu di Bible Anda. Nasrani itu di Al-Quran. Abangku itu pengikut Nabi Isa Bang. Abang kan bukan pengikut Nabi Isa. Abang pengikut Paulus. Jadi abang cocoknya Kristen. Kristen. Oke, terus apa lagi? Nah itu jawab pertanyaan tema. Apakah yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Silakan. Tujuan pertanyaanmu apa? Supaya kita tahu siapa di belakang penyaliban itu, Tuhan atau setan. Ada pertanyaan karena dia nggak tahu. Ya. Ada pertanyaan karena dia mau tahu. Ya. Ada pertanyaan hanya mau memprovokasi. Ya, terus? Ada pertanyaan supaya dia mau sadar, mau ikut. Karena ketidaktahuan. Terus? Tujuan pertanyaanmu apa? Tujuan pertanyaan saya ingin tahu apa yang bercongol di dalam diri Anda sampai Anda percaya kepada karya setan. Jawab. Bahasamu ada lebih baik dari congol tadi. Kamu tanya bahasa lebih baik. Lukas 22 nomor 3. Iblis merasuki Yudas sampai dia menyerahkan Yesus. Itu loh. Makanya belajar. Orang yang berpikir Yesus akan disalibkan, kata Yesus itu adalah iblis. Makanya saya ingin tahu apa yang merasuki abang sampai percaya kepada karya iblis. Silakan Anda jawab.
Makanya aku tanya tadi, tujuanmu ini sekarang apa? Setelah kamu tahu, Saya kan sudah, abangku, mau abang, sadarkah? Atau abang, hanya menguji? tujuanku itu pingin tahu Setelah apa alasan Anda beriman percaya kepada karya iblis. Oke, setelah kamu tahu kepercayaan itu, terus bagaimana lagi? Supaya misionaris itu tahu diri, jangan lagi punya aksi memurtadkan orang Islam. Hubungannya denganmu? Iya, hubungannya dengan saya jelas perintah Tuhan saya untuk kemudian menyeru kepada manusia untuk menuju kepada jalan kebenaran, menghindarkan mereka, ma'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Udah benar. Sekarang Anda enggak usah ke situ. Anda jelaskan aja, Bang. Jelaskan aja. Kenapa Anda menerima karya iblis itu aja dulu. Sudah benar Tuhanmu? Malah kemana-mana Bang ini. Sudah benar Tuhanmu? Jelaskan aja dulu kenapa. Dengar. Anda bertanya, saya menjawab. Kenapa Anda menerima karya iblis? Setelah kamu tahu tujuanmu untuk apa? Kalau nggak bisa, silakan turun ke gereja, isap ibu jari pendeta, habis itu bayar perpuluhan. Silakan turun. Nah. Baik, selamat malam Bang Zuma. Malam. Saya pertamanya Kristen Katolik. Iya. Tapi saya mualaf di tahun 2018. Saya nikah sama agama Muslim, Bang Juma. Alhamdulillah. Aksi keluarganya? Nah, itu yang saya bingung. Mau belajar ngaji, belajar sholat itu saya bingung. 2018? Ya, nikah di 2018, Bang Juma. Sudah 7 tahun, Bang. Iya, Bang. Anak-anak Islam? Anak belum punya, Bang Juma. Tapi sering ke masjid? Nah, saya pernah ke masjid. Itu saya sholat Jumat 2 kali, Bang Juma. Ya, terus? Nah, terus itu waktu saya kerja di perusahaan itu, saya ini pakai sarung. Nah, itu saya pakai salah. Teman-teman pada ketawain saya, terus itu saya malu, Bang Juma. Unik kali. Kenapa juga ke kantor pakai sarung, Bang? Enggak, makanya di pabrik itu kan ada musola. Saya pakai sarung itu salah. Maksudnya pakai sarung salah itu gimana? Makanya saat ini kan ada tata caranya pakai sarung buat sholat kan. Nah, itu saya salah makanya. Terus sarungnya itu kelorot, jatuh. Oh, ya salah sendiri, Bang. Kenapa bisa ngelorot? Tapi itu bukan jadi alasan. Kita itu harus malunya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena ketika nanti kita mati, yang menghakimi kita bukan manusia tapi Tuhan. Itu kan kejadian cuman sekali. Itu rapuh kali itu, Bang. Sekarang mau belajar ngaji, mau belajar sholat ini ke siapa, bingung sayanya, Bang Juma. Usia berapa sekarang usianya? Saya usianya 33, Bang Juma. Masih muda loh. Masih punya kesempatan. Silakan ke masjid terdekat, belajar di sana. Sampaikan saya mu'alaf yang ingin bertekun belajar tentang Islam. Pasti diterima. Siap, Bang Juma. Iya. Di mana di Jakarta? Saya di Jakarta, istri saya di Jakarta Barat. Cikareng. Saya kerja Cikareng. di Bekasi. Iya, Bang Juma. Oke, nanti bisa hubungi tim kita yang ada di Jakarta untuk diarahkan belajarnya di mana gitu. Iya, pengen sekali saya, Bang Juma. Iya, Insya Allah. Bang Handi monitor, tolong di DM saudara kita ini, di DM beliau, nanti kita arahkan belajar di mana gitu. Soalnya bisa ini kan selama saya nonton TikTok kan saya lihat live Bang Juma mau naik sering nggak diterima. Oh iya, sorry.
Bukannya tadi udah naik di sini, belum ya? Ya udah naik, cuma jaringannya macet Bang Juma. Oh iya, sip. Oke lah. Makanya saya minta petunjuk biar ada bimbingan saya gitu. Iya, baik. Makasih banyak. Saya menghargai keinginan adik ini untuk belajar. Nanti Bang Handi mohon Kanda di DM beliau. Nanti ada yang DM. Ya, Nanti tukaran nomor. Nanti kami arahkan kemana pergi belajar, ya. ya siap Bang Juma. Iya. Untuk makanya kalau kan dalam agama Kristen itu nggak boleh, dalam agama Muslim itu nggak boleh makan daging babi ya Bang Juma. Iya. Nah itu kalau di keluarga kami itu, kami kan ada 7 bersaudara Bang Juma. Terus? Nah itu ada 5 orang saudara saya itu makan daging babi. Terus 2 orang itu saya sama kakak pertama saya itu kalau makan daging babi itu semua pada bengkak habis. Badan semua pada bengkak itu Bang Juma. Alhamdulillah, beruntunglah. Artinya terhindar dari makanan haram tersebut. Nah, kakak ini Islam, Kristen? Kakak itu masih Kristen. Masih Kristen. Tapi waktu nikah itu kan saya sempat kabarin keluarga di kampung, di NTT Bang. Iya. Nah, saya kabarin ke sana, saya bilang saya mau nikah sama seorang agama Muslim. Terus orang tua saya jawabnya, kan kamu yang jalanin, bukan orang tua yang jalanin, gitu Bang Juma. Oh, alhamdulillah. Artinya orang tua tidak melarang anaknya untuk pindah keyakinan. Iya, ya udah gitu aja deh. Nanti ada tim saya yang DM kamu. Nanti terima dibalas, bisa tukaran nomor di Jakarta. Kalau perlu nanti jumpa sama Bang Suma juga. Insya Allah bulan depan saya di Jakarta. Bang Juma, ini boleh nggak saya cerita dikit ya Bang Juma? Boleh. Ini pengalaman saya waktu tahun 2019 itu Bang Juma. Iya. Nah itu kan saya nikah sama janda Bang Juma. Iya. Nah itu almarhum suaminya itu emang orang ibarat kata fanatik agama juga, agama Muslim sih. Siap. Nah dia pesantrennya di Ujung Kulon. Nah itu tahun 2019 tanggal 23 malam itu saya diimpiin Bang Juma. Saya diimpiin ada semacam 2 tampak bayangan yang datang ke saya Bang Juma. Nah yang satu putih, yang satu hitam. Iya. Ini dia kasih saya itu sejadah itu Bang Juma. Dia kasih sejadah begini, saya terima yang putih. Nah itu dalam mimpi saya bangun begini pas jam 3 subuh Bang Juma. Iya, Masya Allah. Iya. Oke, Masya Allah. Itu demi Allah Bang Juma. Saya ceritakan mimpi saya itu benar-benar dari lubuk hati saya Bang Juma. Iya, oke. Itu saya pernah cerita sama Pak Ustadz, katanya itu itu menunjukkan ke kamu jalan yang benar. Iya, bisa jadi. Nah, demikian dari kamu sebenarnya, yang dimana perdebatan itu berlangsung dan silih berganti mereka berdatangan dengan membawa kebencian, sehingga apa yang mereka sampaikan hanya mengamuk-ngamuk, marah-marah, tidak ada yang berbobot selain daripada hal-hal yang mereka buat sendiri. Mereka akal-akali sendiri. Jadi bersilat lidah. Maka tak salah ketika Al-Quran berkata sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu senang dengan kabar bohong, lalu memutar-mutarkan lidahnya, dan mereka senang dengan kabar bohong. Nah, ini menjadi sebuah bukti nyata hari ini dapat kita saksikan bahasanya orang-orang kafir itu perilakunya, ya, semuanya tidak ada yang tidak ada yang betul, gitu.
Kalau mereka berkata karena ajaran kasihnya, tapi toh bukti nyata mereka selalu saja membuat hal-hal yang konyol, ya, menghina, mencaci, memaki, itu memang sudah menjadi tabiat mereka. Dan itu menjadi bukti nyata. Itu. Dan hari ini dengan jelas dapat kita saksikan bahasanya mereka ini adalah pembenci Islam, pembenci umat Islam, gitu ya. Kalau di depan kita ya baik, tapi di belakang wah luar biasa mereka. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Bersani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.